kan ada pemimpin yang baik, ada pemimpin yang tidak baik, Pak Ustadz. Kita melihat pada bukti sejarah, Pak Ustadz, Islam pernah dipimpin oleh pemimpin yang baik atau banyak organisasi yang baik sehingga melahirkan orang-orang yang luar biasa baik juga. Ustadz-ustadz yang baik, kiai-kiai yang baik. Tapi juga ada, Islam juga pernah tercoreng namanya juga, ada pemimpin yang katanya bahkan teroris, yang bahkan ditakutin semua orang di dunia ini, bahkan image-nya itu menjadi Islam sekali, Pak Ustadz. Yang kayak gitu punya, kalau dari pandangan Pak Ustadz sendiri bagaimana ya Pak Ustadz ya? Kalau kita mau melihat orang yang buruk merusak citra image Islam, itu kita butuh telusuri dulu dong. Apakah memang orang itu betul seorang muslim yang pertama? Jangan sampai dia cuma berkedok. Nah, dalam Islam itu kita dipandu oleh Allah, manusia itu ada beriman, ada kafir, ada munafik. Nah, orang munafik ini berbahaya sekali. Kalau orang kafir jelas, dia berbeda sama orang beriman. Udah bertolak belakang lah. Yang satu A, yang satu Z. Tapi orang munafik ini, Allah mengatakan, muzabzabina baina dzalik. Dia pelin-pelan. Mana maslahat? Kalau orang beriman lagi seperti beruntung, mereka sama orang beriman. Orang kafir yang beruntung, mereka sama orang kafir. Itu yang terjadi. Sampai Allah turunkan surah khusus namanya surah Al-Munafikun. Menceritakan tentang mereka. Di masa Nabi Muhammad SAW itu ada mereka. Dan pimpinannya namanya Abdullah bin Abi Salul. Abdullah namanya, hamba Allah. Tapi ya begitu. Jadi memang ada orang-orang tipe seperti ini. Makanya para ulama muslimin tidak melihat orang yang jadi pemimpin zalim mengatasnamakan Islam ini sebagai orang muslim yang sejati.